Selamat malam Pak Ilham dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 kewirausahaan G316 akan mempresentasikan tentang visibility analysis dari bisnis sedia kami yaitu vertical farming. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Sylvia Margaret, dengan NPM 263, kemudian ada Sabila Mara dengan NPM 424, Idam Faiz NPM 434, Raditya Maulana NPM 454, dan Davin Firmansyah NPM 462. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke visibility analysis dan hasil wawancara, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis konsep dari vertical farming sendiri. Yang pertama ada produk. Nah, produk dari vertical farming kami sendiri ini terdiri dari sistem seperti rak-rak atau tower yang ditempatkan secara vertikal untuk menampung tanaman. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi pengaturan lingkungan seperti sistem cahaya LED, pengatur suhu, dan kelembapan, sistem irigasi dan nutrisi, serta sistem pemantauan yang dipantau secara online. Selain itu, kami menjual hasil produksi dari vertical farming itu sendiri berupa sayur dan buah organik yang terjamin kualitas dan kesegarannya. Selanjutnya di sini ada target pasar dari vertical farming bisnis kami. Yang pertama ada ibu rumah tangga, hotel, restoran atau kafe, pasar, vegetarian, dan yang terakhir perusahaan ekspor. Selanjutnya yaitu why atau mengapa memilih vertical farming. Karena yang pertama, vertical farming sendiri menjadi solusi yang tepat bagi industri pertanian di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Metode ini juga memungkinkan untuk menanam tanaman lebih banyak dalam ruang yang kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi penggunaan lahan yang luas. Selain itu, vertical farming juga mengurangi penggunaan air dan pupuk karena sistem irigasi dan nutrisi yang tepat serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui penggunaan cahaya LED yang hemat energi. Selain itu, hal ini juga bermanfaat dalam mengatasi ketahanan pangan dan limbah makanan. Produk yang dihasilkan juga dari vertical farming sendiri lebih terjamin segarnya dan lebih sehat karena ditanam dalam lingkungan yang terkontrol dan steril. Selanjutnya tim manajemen dari kelompok kami. Bisnis ini dengan konsep vertical farming dipimpin oleh Idam Faiz sebagai ketua, serta para anggota yaitu Davin Firmansyah, Raditya Maulana, Sabila Amara, serta Sylvia Margaret. Selanjutnya yaitu list pertanyaan untuk wawancara. Yang pertama, sebelumnya apakah Anda termasuk orang yang suka mengonsumsi sayur dan buah organik? Yang kedua, jika iya, apakah Anda pernah tahu atau mendengar tentang vertical farming? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang vertical farming? Yang keempat, untuk saat ini, menurut Anda, apakah vertical farming dapat menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat? Dan pertanyaan terakhir yaitu, apakah Anda tertarik untuk membeli media maupun hasil produksi dari vertical farming dan apa alasannya? Selanjutnya yaitu hasil interview narasumber 1. Yang pertama yaitu narasumber mengetahui tentang urban farming khususnya vertical farming. Kedua, narasumber mengetahui bahwa vertical farming adalah hidroponik dan aquaponik. Ketiga, menurut narasumber, vertical farming cocok diterapkan di perkotaan. 4. Menurut narasumber, vertical farming saat dibutuhkan untuk lingkungan perkotaan padat penduduk dengan ruang terbuka hijau yang sempit. 5. Narasumber ingin vertical farming bisa dilakukan di rumah untuk ketahanan pangan rumah tangga. Selanjutnya yaitu hasil interview narasumber 2. Yang pertama yaitu, ya, saya hampir setiap hari mengkonsumsi buah dan sayur. 2. Ya, saya sudah pernah dengar tentang vertical farming sebelumnya. 3. Menurut narasumber, vertical farming ini dapat membantu mengurangi penggunaan lahan pertanian dikarenakan sudah banyak lahan pertanian yang digunakan untuk membangun gedung atau perumahan. 4. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, vertical farming ini dapat menjadi solusi untuk membantu agar proses pertanian lebih produktif. Tapi minusnya, dengan menggunakan metode ini tentu akan memakan banyak modal atau biaya sehingga akan sulit bagi masyarakat menengah ke bawah untuk menerapkan vertical farm ini. 5. Ya, karena walaupun hasil produksi vertical farm ini mahal, saya akan tertarik untuk membeli hasil dari produksi vertical farm ini karena dapat membantu saya menghemat waktu, tidak perlu melakukan proses menanam yang memakan banyak waktu, apalagi untuk saya yang sibuk.
Selanjutnya yaitu kekuatan ide bisnis. Yang pertama yaitu sejauh mana idenya, yaitu ada memanfaatkan tren lingkungan, memecahkan masalah, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, yang di sini memiliki potensi yang tinggi. Kedua, ketepatan waktu masuk pasar, yang memiliki potensi tinggi. Ketiga, sejauh mana ide menambah nilai untuk pembeli atau pengguna akhir, yang potensinya juga tinggi. Keempat, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Di sini memiliki potensi yang sedang. Kelima, sejauh mana ide tersebut mengharuskan pelanggan untuk mengubah praktik atau perilaku dasar mereka, yang di sini memiliki potensi yang sedang juga. Selanjutnya yaitu masalah terkait dengan industri. Poin yang pertama yaitu jumlah pesaing memiliki potensial yang tinggi. Poin kedua, tahap siklus hidup industri memiliki potensial sedang. Poin ketiga, tingkat pertumbuhan industri memiliki potensial tinggi. Poin keempat, pentingnya produk dan atau layanan industri bagi pelanggan memiliki potensial tinggi. Dan yang kelima, margin operasi industri memiliki potensial yang tinggi sehingga memiliki total poin 4. Selanjutnya yaitu target pasar dan masalah terkait pelanggan. Poin yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan memiliki potensial yang tinggi. Poin yang kedua, kemampuan untuk menciptakan hambatan masuk bagi pesaing potensial memiliki potensial tinggi. Poin yang ketiga, daya beli pelanggan memiliki, yang poin kedua, kemampuan untuk menciptakan hambatan masuk memiliki potensial yang sedang. Selanjutnya, poin yang ketiga, daya beli pelanggan memiliki potensial yang tinggi. Poin yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru memiliki potensial tinggi. Dan yang kelima, potensi pertumbuhan target pasar memiliki potensial yang tinggi sehingga memiliki total poin 4. Selanjutnya masalah terkait pendiri. Poin yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri di industri ini memiliki potensial yang tinggi. Poin yang kedua, keterampilan pendiri atau pendiri yang berkaitan dengan produk atau layanan usaha baru yang diusulkan memiliki potensial yang tinggi. Poin yang ketiga, cakupan jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendiri di industri yang relevan memiliki potensial yang sedang. Poin yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri memiliki potensial yang tinggi. Dan yang kelima, kemungkinan bahwa sebuah tim dapat disatukan atau meluncurkan dan mengembangkan usaha baru memiliki potensial tinggi. Total poin 4. Lalu masalah terkait keuangan. Untuk investasi modal awal memiliki moderat potensial poin menengah. Lalu untuk jumlah pendorong pendapatan perusahaan atau cara perusahaan mendapatkan uang memiliki potensi tinggi. Waktu untuk mencapai titik impas menengah dan kinerja keuangan di bisnis yang serupa cukup tinggi atau memiliki potensi poin yang tinggi. 5. Kemampuan untuk mendanai atau mengembangkan produk layanan pada awal atau biaya startup dari dana pribadi atau melalui bootstrapping. Moderat potensial menengah. Total poin 2. Lalu kesimpulan, berdasarkan total point feasibility analysis secara keseluruhan sebesar 17, menunjukkan bahwa usaha dapat dijalankan dengan keberhasilan tinggi, dan dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa 1. Masyarakat cukup teredukasi dengan vertical farming. 2. Vertical farming dapat memecahkan masalah lingkungan terkait minimnya lahan pertanian di perkotaan. 3. Keuntungan dari operasional perusahaan tinggi. 4. Potensi jumlah pelanggan yang tinggi. 5. Aspirasi pendiri untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi sayuran tanpa pestisida. 6. Jumlah pendorong pendapatan perusahaan memiliki potensi yang tinggi dari penjualan sayuran dan juga instalasi dari vertical farming rumahan.
Lalu berikut adalah salah satu bukti foto di wawancara. Yang kami wawancarai adalah ibu rumah tangga yang mengatakan bahwa beliau cukup setuju dengan vertical farming dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk vertical farming tersebut. Untuk semuanya terima kasih, dan untuk Bapak dan Bapak Ilham dan teman-teman, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.